Shalom mempelai Kristus. Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menolong kita, amin. Amin. Walaupun musim selalu berganti, tapi kita percaya kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu memberkati, selalu melindungi setiap kita. Mari saudaraku, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu ini Tuhan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau yang selalu memberikan kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu itu dan untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan menyembah Engkau Tuhan, dan kiranya Engkau bertahta atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.
Shalom mempelai Kristus, jumpa kembali di acara program Kuasanya Tak Terbatas. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini. Saya boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Laura Agustina. Saya berprofesi sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Saya ingin menceritakan kisah saya, bagaimana saya memilih jalan hidup saya menjadi dokter spesialis kebidanan kandungan. Saya berasal dari keluarga sederhana. Saya lahir dan dibesarkan di kota Salatiga hingga lulus SMA. Kemudian menempuh pendidikan S1 kedokteran umum di Universitas Pelita Harapan. Kemudian bekerja sebagai dokter umum di Papua selama 6 bulan. Kemudian
melanjutkan spesialisasi kebidanan kandungan di Filipina. Kemudian saya menyelesaikan spesialisasi tahun 2017, kemudian kembali ke Indonesia, kemudian harus menjalani adaptasi program selama 2 tahun, dan saat ini saya sudah praktek sebagai dokter spesialis selama 1 tahun. Untuk menjadi dokter spesialis kebidanan kandungan, awalnya emang nggak pernah terpikir bisa berjalan sejauh ini. Sebelum lulus SMA, saya dulu kecilnya suka berenang dan bercita-cita menjadi perenang. Kemudian waktu kelas 3 SMA, karena teman-teman dekat saya kebanyakan ingin sekolah kedokteran dan kami juga les kimia bareng seminggu 3 kali. Kemudian selama 3 tahun selama saya SMA, dan saya punya kumpulan teman-teman yang rajin-rajin, pintar-pintar, saya jadi termotivasi untuk ikut mengambil sekolah kedokteran. Kemudian saya mencoba beberapa universitas, tapi karena gagal sampai 7 universitas, kemudian saya akhirnya mendaftar di Universitas Pelita Harapan. Puji Tuhan, selama S1 lancar, selama 4 tahun, kemudian koas di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan. Kemudian saya lulus 2010, kemudian saya bekerja sebagai dokter PTT ya, di Papua. Sebelum saya ke Papua, saya membantu dosen saya, Dr. Imam Rasidi, dokter SPOG Onkologi, membuat beberapa buku. Nah, di situ karena saya membantu beliau dan banyak mengalami kesulitan, menghabiskan banyak waktu di depan komputer dan belajar ilmu-ilmu kebidanan kandungan, saya menjadi tertarik dan termotivasi untuk mengambil sekolah spesialisasi kebidanan dan kandungan. Kemudian saya bekerja di Papua untuk menambah nilai supaya pada saat saya mau masuk residensi bisa lebih dipertimbangkan. Jadi saya bekerja sebagai dokter PTT di pedalaman selama 6 bulan. Nah, selama PTT saya pernah terkena banjir bandang, saya pernah cerita juga di kebaktian. Pertolongan Tuhan luar biasa. Selama di Papua saya kena banjir bandang juga selamat, meskipun di daerah situ ada sekitar 18.000 penduduk dan ada sekitar 600 meninggal, tapi kebanyakan dari dokter-dokter yang bekerja di sana selamat semua, termasuk saya selamat meskipun hampir hanyut juga. Kemudian 6 bulan saya nggak meneruskan karena merasa ingin sekolah, merasa sepi di Papua, di pedalaman, seperti hari-hari lihat langit, cuaca yang cepat berubah, dan keseharian yang monoton, pergi ke rumah sakit. Saya ingin sekolah spesialis dan ingin kembali ke kota, seperti itu. Kemudian saya memutuskan untuk mencoba ke Filipina. Kenapa kok bisa di Filipina? Ya, waktu itu setelah dari Papua saya mencoba untuk ujian spesialisasi residensi di Undip, UNS. Kemudian karena nggak diterima, saya coba ke Unpad. Nah, waktu saya menunggu hasil ujian, saya mengikuti pertemuan ilmiah tahunan. Di situ Tuhan pertemukan dengan teman saya, namanya Cik Kresni Wijaya. Dia waktu itu baru lulus dari Filipina. Saya dikenalkan sama teman, terus dia bilang kalau mau coba aja ke Filipina. Di sana ada banyak universitas dan rumah sakit yang terima residensi dan orang asing juga. Banyak orang Indonesia sudah lulus dari sana. Ya, kalau mau nanti dihubungkan sama
teman sama pendeta Bethany juga di Manila, tapi dia Bethany cabang dari Singapura. Ya, dia orang Batak, orang Indonesia, suami istri. Kemudian saya mau. Kemudian saya dikasih nomor telepon Pak pendeta itu, namanya Pak Gideon. Sekarang melayani di Melbourne bersama istrinya, Bethany Melbourne. Nah, kemudian saya kontak, telepon kalau saya mau mencari sekolah di Filipina untuk kebidanan kandungan, apakah saya bisa menumpang dahulu di rumahnya. Oh ya, boleh, silahkan datang. Kapan datang nanti dijemput di airport gitu. Jadi itu singkat sekali sih waktu itu. Dalam 2 minggu saya beli tiket, kemudian saya berangkat ke Filipina. Tiba di sana, saya langsung dijemput di airport di Manila sama Pak Gideon. Kemudian saya tinggal di apartemen mereka selama 3 bulan. Ya, di situ saya tiap hari kita giliran nyapu, ngepel, tidur bareng-bareng dengan ada juga pendeta yang sedang sekolah teologi di sana, namanya Kak Rosi. Kemudian saat teduh bareng tiap pagi, saya dikuatkan dengan ini teman-teman rohani saya. Mereka nggak cuman pelayanan gereja, tapi mereka juga support orang-orang Indonesia yang mau sekolah ke Filipina tanpa pamrih lah, seperti itu. Saya pergi ke Filipina belum bisa bahasa Tagalog, saya baru bisa bahasa Inggris, itu pun juga Inggrisnya belum lancar. Saya juga dikenalkan dengan guru les Tagalog, guru lokal, itu juga dia pelayanan di Gereja Bethany Manila yang cabang Singapura ini. Saya les dengan dia sampai 28 kali lah kira-kira, sampai lumayan bisa untuk bekal untuk residensi ya di sana. Kemudian setelah 3 bulan saya menumpang di apartemen Pak Gideon ini, saya mengikuti adjunship. Adjunship itu seperti percobaan, masa percobaan. Saya mendaftar di salah satu rumah sakit di Manila. Kemudian saya harus jaga pulang seperti itu selama 1 bulan. Kemudian ditentukan apakah diterima atau enggak. Nah, saya kos dekat rumah sakit sana. Kemudian setelah 1 bulan, ternyata saya nggak diterima. Terus saya apply lagi ke rumah sakit lain. Saya apply mungkin sekitar belasan ya di Manila itu. Door to door saya apply, nggak ditemenin oleh siapa, nggak ada. Saya cuman dikasih formatnya aja, kata-katanya apa untuk membuat surat lamaran dari teman-teman juga. Terus apa aja yang harus dimasukkan ya di berkas itu, terus dimasukkan di amplop. Terus saya pergi ke rumah sakit, hampir semua di Manila saya coba masukin gitu. Saya tanya ke guru les Tagalog saya, rumah sakit mana yang pernah menerima orang Indonesia seperti itu, yang mau menerima orang asing kira-kira. Terus saya masukkan sekitar belasan, saya ikut ujian juga, ujian tertulis. Ada yang manggil ujian tertulis, ada yang adjunship ini ada 2 rumah sakit. Kemudian saya karena masih gagal juga, itu udah sekitar Oktoberan, itu di sana setiap tahun sekali, setiap tahun buka pendidikan ya. Kalau di Indonesia kan tiap semester, setahun 2 kali. Kalau di sana per year level atau tiap tahun. Jadinya sekitar Oktober udah habis, sudah kira-kira hampir semua di Manila itu rumah sakitnya udah pada mulai kuliah residensi first year. Jadi karena saya belum dapat juga, saya coba ke Davao. Jadi pendeta Pak Gideon ini dia punya kenalan teman ada di Davao juga, orang Indonesia, apalagi sedang sekolah residensi. Jadi saya terbang ke Davao, saya apply 3 rumah sakit di sana, tapi yang 2 swasta nggak terima, yang 1 negeri di mana ini ada orang Indonesianya 2,
senior saya. Kemudian saya diterima di situ, tapi ya itu ternyata perjalanan saya nggak mulus di situ. Baru 7 bulan ya saya diminta untuk mengundurkan diri karena dibilang nilainya kurang bagus, nilainya jelek. Ya memang jelek karena nilai saya kira-kira 45, 60, 65. Ya, padahal di sana itu rumah sakitnya seperti UNER, rumah sakit kedua yang favorit di Filipina, terbesar di bagian selatan. Kemudian saya diminta mengundurkan diri. Waktu itu jujur nggak pernah saya, ya istilahnya dikeluarkan lah, disuruh mengundurkan diri karena nilainya jelek-jelek. Memang standar pendidikannya tinggi di sana. Kemudian saya ya bilangnya saya ingin pindah aja ke swasta seperti itu dari negeri karena beban pekerjaan banyak, pasien gitu. Memang istirahat kurang tapi pekerjaan banyak dan nggak sempat untuk membaca, untuk belajar. Jadi saya nilai-nilainya kurang baik. Karena nilai-nilai yang kurang baik itu, jadi dari rumah sakit dia bilang dia nggak mentingin skill atau kamu apa rajin apa, tapi kalau knowledge atau nilai akademisnya kurang baik dia nggak suka gitu. Dia mintanya akademisnya yang bagus supaya nama rumah sakitnya bisa terangkat gitu. Waktu saya gagal di Davao, saya udah nangis-nangis tuh waktu itu. 3 hari saya nangis terus di kos, nangis terus, udah dunia rasanya runtuh. Terus saya telepon ibu saya pulang Indonesia ya, saya sekolah di Indonesia aja soalnya sulit banget tuh di sini, sulit gitu kan, nggak tahu mau daftar di mana lagi gitu kan. Terus ibu saya bilang jangan, kamu di sana aja gitu, di sana lebih bagus katanya seperti itu. Ya sudah, saya karena waktu itu belum ada zaman WhatsApp ya. Jadi kalau telepon itu 100 peso itu sekitar 30.000. 4 menit habis gitu. Jadi kalau ngomong pun kadang lagi sedih, lagi cerita yang sedih-sedih gitu, udah habis gitu. Jadi kadang harus cepet-cepet ngomong intinya aja gitu ya, kalau ngobrol sama orang tua itu. Ya itu, tapi untungnya ibu saya nangkep dan langsung bilang, udah kamu di sana aja cari lagi yang lain. Oh ya sudah. Terus saya meskipun sedih dan merasa hancur berkeping-keping gitu, saya ke Manila ketemu lagi dengan Pak Gideon ya. Kemudian saya dikuatkan sama guru les Tagalog saya juga. Kemudian dicarikan info di mana saya bisa apply. Kemudian saya dikasih info itu rumah sakit Perpetual Health. Itu kemungkinan dia ada di pinggiran Manila, kemungkinan bisa terima. Tapi dia belum pernah terima orang asing. Jadi saya orang asing pertama yang ada di situ, di residensi training di Perpetual Health. Kemudian saya masuk Jangship. Waktu itu saya masih pulang pergi Manila, ngekos Manila. Di dormitory tempat saya ngekos itu ada orang Indonesia baru datang juga. Itu juga kemudian saya ajak untuk daftar di Perpetual Health. Jadi kami berdua, 2 orang Indonesia. Dia di internal medicine, di penyakit dalam. Selama masa menunggu, saya belajar les Tagalog. Kemudian saya juga berinteraksi sama teman-teman Indonesia yang ada di sana. Seperti itu. Dan membaca ya, pasti belajar. Puji Tuhan di situ saya akhirnya bisa lulus sekitar 4 tahun 4 bulan. Ya semuanya pertolongan Tuhan. Namanya sekolah ya pasti ada gesekan dengan teman-teman, dengan guru juga. Semua awal pasti sulit. Saya mengalami tidak disukai. Ya ada aja sih seperti itu. Tapi puji Tuhan semua kesulitan itu saya bisa lewati. Tidak ada yang sempurna, semua anak pasti pernah ngalamin gesekan dengan teman-teman, dengan senior, dengan junior, pasti ada. Dan struggle yang lain dari bahasa dengan pasien-pasien saya.
Tapi puji Tuhan semuanya rata-rata pasien di sana bisa berbahasa Inggris dengan baik dan sangat sopan, sangat baik. Perawat-perawat juga sangat mendukung, support untuk kita bisa melewati masa residensi dengan baik. Waktu di rumah sakit swasta ini saya juga hampir dikeluarkan. Mungkin karena perbedaan budaya, mungkin cara orang Indonesia merespon sesuatu kadang berbeda dengan orang sana. Sudah pasti kita di negara orang, kita harus belajar budayanya mereka. Jangankan di negara orang, di negara sendiri aja beda universitas, pasti beda budaya. Kita harus belajar sopan santunnya, keinginan gurunya seperti apa, kita juga harus nurut. Selama di rumah sakit swasta, saya pernah hampir dikeluarkan juga karena ada dosen yang kurang suka. Tapi untungnya ada dokter yang membela, dokter senior yang bijaksana dan berwibawa, sehingga saya bisa terus ada di situ dan akhirnya dipulihkan hubungan saya sama guru saya itu. Karena guru saya ini ketua program studi yang memegang kurikulum di situ. Akhirnya dia bisa mengampuni saya, baik sama saya, dan bersyukur ada waktu-waktu seperti Natal atau pada saat ada mahasiswa kedokteran baru masuk, kita harus celebrate, harus nari-nari, perayaan gitu menyambut mahasiswa baru kedokteran di sana. Itu kita harus nyiapin dance sama guru-guru, kita ngedance bareng. Jadi di sana di luar negeri memang lebih dekat ya sama guru. Bersyukur udah dilewatin, meskipun banyak kegagalan demi kegagalan, tapi Tuhan selalu menyertai, itu yang saya percaya. Karena kalau tanpa penyertaan Tuhan pasti saya sudah menyerah dan mungkin banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selama sekolah saya belajar setia dalam hal kecil, meskipun saya belum dipercaya untuk operasi, untuk melakukan untuk asisten dosen yang bagus kasusnya, pun harus belajar untuk setia menyediakan semua yang diperlukan atau untuk support kakak kelas lah intinya. Kalau saya boleh flashback ke belakang, saya nggak pernah bermimpi jadi seorang dokter spesialis kandungan hari ini, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Saya boleh melewati masa-masa yang sulit di Filipina, juga saat adaptasi semuanya boleh berjalan dengan lancar, masih diberikan kesehatan, bisa melewati masa pandemi dengan baik. Kemudian saat spesialisasi di Filipina selama 6 tahun, saya juga terus melayani Tuhan dengan terlibat di pelayanan multimedia di gereja lokal, gereja Victory namanya. Kemudian saya juga tetap ikut di kelompok kecil, cell group. Di situ saya juga bertumbuh, saya mengenal Tuhan lebih lagi. Proses-proses yang ada di rumah sakit yang membentuk karakter saya, seperti menghandle amarah, seperti itu. Saat gesekan dengan teman-teman, itu kan yang paling penting ya sebenarnya. Kita juga belajar membagi waktu, belajar sungguh-sungguh. Kemudian kita juga cari Tuhan, karakter kita juga mau diajar, dibentuk sama Tuhan. Di Filipina itu, disitulah banyak kesulitan yang saya alami. Ternyata apa yang sudah saya lewati selama di Filipina, kesulitan-kesulitan yang saya alami, tidak ada yang sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Hari ini saya boleh menyelesaikan pendidikan dan bisa berpraktek sebagai dokter spesialis kandungan. Semuanya karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, bukan kuat gagah saya. Kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Banyak hal yang di luar dari kendali kita. Kita udah berusaha, udah belajar, udah ngerjain yang terbaik, bisa aja masih ada lagging. Tapi Tuhan yang menyempurnakan di setiap tantangan, gesekan dengan teman, dengan guru. Cuma Tuhan yang bisa memulihkan lah.
hubungan-hubungan saya dengan teman-teman maupun dengan guru saya. Dan yang pastinya yang membentuk karakter ya, yang tidak terlihat itu ya, yang lebih penting. Tips untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang, mungkin sedang mau mengambil sekolah atau sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi atau dalam kehidupan pekerjaan, gesekan dengan teman atau dalam karir berbisnis. Tips dari saya, teman-teman jangan menyerah, tetap selalu berdoa, minta pertolongan dari Tuhan, karena dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Terus berusaha yang terbaik, kelilingi diri kita dengan teman-teman yang membangun, yang membuat kita lebih dekat lagi sama Tuhan, dan pastinya belajar introspeksi diri ya, belajar mengkoreksi diri, hal-hal apa sih yang harus saya ubah gitu supaya saya bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan baik, seperti itu. Ya, pada akhirnya memang dalam perjalanan karir atau pekerjaan ini atau sekolah, yang paling diperlukan ya selain pastinya hubungan kita sama Tuhan, doa minta tolong sama Tuhan, penyertaan Tuhan. Yang kedua juga relationship kita dengan teman-teman kita, dengan guru, menghormati orang tua, karena orang tua akan menjadi teman, menjadi sahabat kita saat kita sedih, saat kita sulit. Kemudian juga teman-teman di sekolah atau di tempat pekerjaan kita, itu juga kita harus membangun hubungan yang baik supaya kita bisa survive ya. Karena kita nggak bisa sendiri, pasti kita memerlukan bantuan dari teman-teman. Ya, jadi apapun profesi kita, pasti ada tantangannya. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, kita kerjakan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Agar nantinya nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Selalu menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan memampukan setiap kita. Untuk ayat yang menjadi pegangan saya selama saya di Filipina maupun sampai saat ini, dari Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, apapun masalah kita, sebesar apapun beban kita harus percaya bahwa Tuhan lebih besar dari apapun yang kita hadapi hari ini. Demikian mempelai Kristus yang dapat saya bagikan. Semoga sedikit cerita dari saya dapat menguatkan dan dapat menjadi berkat buat mempelai Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Bapak dan mempelai Kristus yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara KTT saat ini. Dan kita sangat diberkati dengan seorang narasumber, Dr. Laura Agustina, seorang spesialis kandungan. Ya, kadang-kadang dalam hidup kita sehari-hari, kalau dalam bahasa Jawa itu wang sinawang. Cuman melihat seolah-olah orang lain lebih baik. Kondisi kita lebih buruk dan orang lain jauh lebih baik. Orang lain lebih mudah, kita kok sulit, kadang-kadang begitu. Nah, kita sungguh sangat diberkati dengan apa yang diceritakan, apa yang disaksikan oleh Dr. Laura sebagai narasumber hari ini. Sebuah pencapaian sebagai dokter, bukan hanya dokter umum tetapi dokter spesialis dalam usia yang sekarang ini. Tetapi yang kita perlu tangkap, kita dapat inspirasi dari apa yang disampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana perjuangan dia untuk menjadi seorang dokter umum, perjuangan dia untuk menjadi seorang dokter spesialis ternyata itu berliku-liku dan banyak pergumulan. Bahkan nyaris untuk tidak akan tercapai apa yang dirindukan itu. Oleh karena itu,
mendasari apa yang saya ingin sampaikan ini, saya ingin membukakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Orang-orang yang sudah beriman harus memiliki kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Harus memiliki pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih filia, dan kasih agape. Nah, yang saya mau tekankan sehubungan dengan narasumber kita Dr. Laura hari ini adalah poin yang keempat, yaitu ketekunan. Jadi kalau sudah punya iman, kemudian kita sudah diterima di sebuah fakultas, kita sudah terima di dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah perusahaan, kita perlu memiliki ketekunan. Ya, apa yang disampaikan Dr. Laura, untuk mencapai target dokter umum saja perjuangannya panjang, apalagi ditambah dengan spesialis pada waktu berada di Filipina. Berkali-kali mengalami kegagalan, berulang kali dicoba, ujung-ujungnya berhasil. Nah, untuk mencapai keberhasilan tadi kita perlu memiliki ketekunan. Jadi pada dasarnya siapapun kita, orang terdidik atau tidak terdidik, orang yang cukup uang atau yang banyak uang, tetap memerlukan ketekunan. Sesuatu yang kita capai, semakin predikannya tinggi, semakin butuh ketekunan yang jauh lebih sungguh dari hal-hal yang remeh-temeh. Dan Alkitab mengajarkan kalau kita sudah punya iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih agape, dan juga kasih filia, dalam ayat 8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada pada kamu, dengan melimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi apa yang saya ingin tekankan dalam kesempatan kali ini adalah yang kita tarik dari seluruh kesaksian Dr. Laura adalah milikilah ketekunan. Walaupun harus nyoba perguruan tinggi 1 ke perguruan tinggi 2, perguruan tinggi 3. Walaupun harus nyoba ke satu rumah sakit 1 ke rumah sakit 2, tetapi asal punya ketekunan, ujung-ujungnya akhirnya diterima dan sekarang sudah berhasil dan sekarang sudah sukses, bisa kembali ke tengah-tengah kota Salatiga, bekerja di Semarang dan juga sudah bisa praktek. Semuanya itu sebuah berkat yang luar biasa. Sekali lagi, milikilah ketekunan. Orang beriman harus punya ketekunan. Jika tidak punya ketekunan, ayat 9 dikatakan kita akan menjadi picik. Ya, kiranya narasumber yang luar biasa ini akan menjadi berkat bagi semua ibu bapak mempelai Kristus yang turut mendengar dan mengambil bagian di dalam KTT hari ini. Mari kita tunduk kepala sejenak dan kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena Dr. Laura telah menjadi inspirasi bagi kami, telah menjadi berkat bagi kami. Kami mau belajar dari ketekunannya, sejak dari dokter umum sampai dokter spesialis. Perjuangannya begitu sulit dan banyak air mata, banyak duka cita. Tetapi kami mensyukuri bahwa ending dari seluruh perjalanan dan ketekunannya telah membuahkan hasil sampai level yang sekarang ini. Tuhan terus akan lengkapi hamba-Mu, Dr. Laura, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan sedemikian rupa. Beri kekuatan, beri kesehatan di dalam seluruh pengabdiannya di rumah sakit ataupun lewat pasien-pasien yang Tuhan percayakan. Jika di waktu lalu Tuhan memberikan tabib-tabib untuk memberkati kesehatan umat manusia, di akhir zaman ini Tuhan memberikan dokter-dokter, bahkan dokter-dokter spesialis untuk memberkati umat manusia dengan kesehatan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Dr. Laura diberkati, semua kami yang mengambil bagian dalam KTT ini semuanya diberkati. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu menjadi dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib bagi semua kami orang percaya. Haleluya, haleluya, amin.